Halo gengs, gimana kabarnya? Sehat-sehat terus ya? Kita mau bahas sejarah Pulau Sumatera yang mungkin kamu belum tahu nih. Yuk langsung aja kita bahas. Nama Sumatera berasal dari Samudra Pasai, salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara. Sebelum dikenal sebagai Sumatera, pulau ini punya nama kuno yaitu Swarnadwipa yang berarti Pulau Emas. Nama Swarnadwipa berasal dari pedagang India yang datang ribuan tahun lalu. Mereka menyebutnya begitu karena Sumatera kaya emas, rempah, dan hasil alam lainnya. Sumatera sejak dulu sudah menjadi jalur perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di Selat Malaka membuat banyak kapal singgah di sana. Selat Malaka menjadi jalur laut tersibuk yang menghubungkan India, Arab, dan Tiongkok. Catatan Tiongkok abad ke-7 menyebutkan Sumatera sebagai pusat perdagangan penting. Banyak pedagang asing berdagang kain, rempah, dan logam mulia di pelabuhan Sumatera. Pelabuhan-pelabuhan di Sumatera menjadi pusat interaksi budaya dan bahasa. Pada abad ke-7 berdiri Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan laut Asia Tenggara selama berabad-abad. Sriwijaya juga menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan India. Selain perdagangan, Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha internasional. Biksu terkenal seperti Itsing dari Tiongkok pernah belajar di Sriwijaya. Sriwijaya mengirim banyak pelajar dan cendekiawan ke luar negeri. Kerajaan ini meninggalkan jejak kejayaan besar di Asia Tenggara. Namun, pada abad ke-13, kekuatan Sriwijaya mulai melemah. Serangan dari kerajaan lain membuat Sriwijaya runtuh. Setelah itu, muncul kerajaan-kerajaan baru di Sumatera. Salah satunya adalah Samudra Pasai di Aceh. Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 dan menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan ini terkenal sebagai pusat perdagangan emas dan lada. Samudra Pasai bahkan mencetak mata uang emas sendiri bernama dirham. Hal ini menandakan kemajuan ekonomi dan peradaban pada masa itu. Samudra Pasai juga berperan dalam penyebaran Islam ke Nusantara. Pedagang Arab, Gujarat, dan Persia singgah di sana sambil membawa ajaran Islam. Dari Samudra Pasai, Islam menyebar ke daerah lain di Sumatera dan Nusantara. Setelah Samudra Pasai, berdirilah Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16. Kesultanan Aceh tumbuh menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara. Aceh dijuluki Serambi Mekah karena menjadi pusat penyebaran Islam. Selain itu, Aceh juga menjadi tempat transit jemaah haji menuju Mekah. Kesultanan Aceh memiliki armada laut yang kuat. Mereka menentang penjajahan Portugis yang masuk ke Asia Tenggara. Aceh menjalin hubungan dengan Turki Utsmani untuk memperkuat militernya. Pada masa itu, Sumatera terkenal dengan hasil rempahnya. Lada, pala, dan cengkeh menjadi komoditas utama dari Sumatera. Rempah-rempah inilah yang menarik perhatian bangsa Eropa. Portugis, Belanda, dan Inggris berebut menguasai jalur dagang di Sumatera. Belanda akhirnya berhasil menanamkan kekuasaan melalui VOC. VOC mendirikan pos dagang dan benteng di berbagai daerah. Namun rakyat Sumatera tidak tinggal diam menghadapi penjajah. Perlawanan muncul dari berbagai daerah, terutama dari Aceh. Perang Aceh berlangsung dari 1873 hingga 1904. Perang ini menjadi salah satu perang terbesar dan terlama melawan Belanda. Rakyat Aceh melawan dengan gagah berani, meski senjata mereka terbatas. Tokoh-tokoh pahlawan lahir dari perlawanan di Sumatera. Kot Nyakdien memimpin perjuangan setelah suaminya gugur. Teuku Umar dikenal sebagai panglima perang Aceh yang cerdas. Tuanku Imam Bonjol dari Minangkabau juga berjuang melawan Belanda. Perlawanan rakyat Sumatera memberi semangat bagi perjuangan di daerah lain. Sumatera juga melahirkan banyak tokoh nasional di abad ke-20. Tokoh proklamasi Muhammad Hatta berasal dari Bukit Tinggi. Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia, juga dari Sumatera. Tokoh revolusioner Tan Malaka lahir di Minangkabau. Semua ini menunjukkan peran besar Sumatera dalam sejarah bangsa. Setelah Indonesia merdeka, Sumatera sempat dikelola sebagai satu kesatuan wilayah. Namun kemudian, pulau ini dipecah menjadi beberapa provinsi. Pemecahan ini dilakukan untuk memudahkan administrasi pemerintahan. Saat ini, Sumatera memiliki 10 provinsi. Dari Aceh di ujung utara hingga Lampung di ujung selatan. Setiap provinsi memiliki budaya dan identitas yang berbeda. Minangkabau terkenal dengan adat matrilinealnya. Suku Batak dikenal dengan tradisi musik dan tariannya. Aceh punya budaya Islam yang sangat kuat. Melayu Riau dan Jambi menampilkan tradisi Melayu klasik. Suku Lampung punya bahasa dan seni yang khas. Pulau Sumatera kaya dengan keanekaragaman budaya. Selain budaya, Sumatera juga kaya alam. Danau Toba di Sumatera Utara menjadi danau vulkanik terbesar di dunia. Gunung Kerinci di Jambi adalah gunung tertinggi di Sumatera.
Pegunungan Bukit Barisan membentang dari utara hingga selatan pulau. Hutan tropis Leuser di Aceh menjadi habitat satwa langka. Harimau Sumatera dan gajah Sumatera hidup di hutan ini. Alam Sumatera termasuk salah satu yang paling indah di Indonesia. Sumatera juga punya kekayaan tambang, minyak, dan gas. Sumber daya ini membuat Sumatera menjadi daerah penting secara ekonomi. Hingga kini, Sumatera tetap memainkan peran vital di Indonesia, baik dalam perdagangan, budaya, maupun politik nasional. Sejarah panjang Sumatera menunjukkan betapa pentingnya pulau ini. Sumatera adalah pulau dengan warisan sejarah yang kaya dan berharga. Gimana? Kamu jadi tahu atau makin tahu? Tulis komentar kamu di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.